Hai, Assalamualaikum. HiFU is back. Kali ini HiFU akan membahas alur cerita film yang berjudul Ajin Demi Human. Ajin adalah seseorang yang memiliki kekuatan gaib, yang mana kekuatan itu dapat membuat orang yang memilikinya tidak bisa mati walaupun telah dibunuh berkali-kali. Biar gak penasaran, langsung aja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang Ajin yang bernama Kei Nagai yang tertabrak truk. Tetapi Nagai selamat dari kecelakaan itu karena dia adalah seorang Ajin. Karena kecelakaan itu, identitas Nagai akhirnya terbongkar. Nagai pun ditangkap dan dijadikan objek penelitian pemerintah yang ingin meneliti lebih intens tentang Ajin. Dalam penelitian itu, Nagai dibunuh berkali-kali dengan keji. Nagai adalah Ajin ketiga yang dijadikan objek penelitian oleh pemerintah. Suatu hari ketika penelitian berlangsung, datanglah dua orang pria yang bernama Sato dan Tanaka, yang mana mereka berdua adalah seorang Ajin yang hendak menyelamatkan Nagai. Alarm bahaya di tempat itu pun berbunyi karena kedatangan Sato dan Tanaka. Pemimpin penelitian itu bernama Tosaki. Dia memperketat penjagaan di tempat penelitian itu agar tidak dapat ditembus oleh Sato dan Tanaka. Di tempat lain, tampak Sato sedang menghabisi hadangan para penjaga dengan senjatanya. Sato terus menembak tanpa ada rasa takut karena dirinya tahu dia tidak akan mati. Hingga akhirnya Sato pun berhasil menemukan Nagai dan menyelamatkannya. Sato memberikan senjatanya kepada Nagai dan memintanya untuk menembak orang-orang yang ada. Namun tak disangka, Nagai menolaknya. Dia mengutuk apa yang telah dilakukan Sato karena dia telah membunuh banyak orang secara membabi buta. Lalu Nagai menembak Sato dan kabur. Setelah sadar, Sato pun mengejar Nagai. Dia berhasil membuat Nagai stuck. Sato tampak mengeluarkan sosok hitam dari tubuhnya. Kalau di Indonesia mungkin namanya khodam pendamping. Setiap Ajin pasti mempunyai khodam tersebut. Begitupun Nagai. Lalu khodam Sato dan khodam Nagai pun bertarung. Di tengah pertarungan tersebut, Nagai berhasil melarikan diri dari Sato. Setelah itu, Sato dan Tanaka berakting seolah-olah mereka adalah Ajin korban objek penelitian. Mereka keluar dari gedung penelitian itu dan membongkar kebiadaban penelitian pemerintah terhadap Ajin kepada para wartawan. Sato meminta kepada pemerintah agar Ajin diakui dan diberikan tempat khusus untuk mereka. Di lain tempat, Nagai akhirnya selamat dari pelariannya. Dia menuju rumah seorang nenek yang tinggal seorang diri. Rumah nenek tersebut menjadi tempat persembunyian sementara untuk Nagai. Di sisi lain, Sato membuat ancaman untuk pemerintah dan mendesak pemerintah untuk memberikan hak kepada Ajin. Jika tidak, Sato akan menyerang gedung kementerian. Sato di sini sebenarnya telah menyimpan dendam yang mendalam kepada pemerintah karena dia pernah menjadi objek penelitian selama 20 tahun dan dia telah merasakan sakitnya kematian berkali-kali. Di dalam hutan, Nagai terlihat sedang berlatih mengendalikan khodamnya dan sesekali memantau aktivitas Sato di internet. Tak lupa, Nagai pergi ke kota untuk menemui adiknya dan memastikan adiknya selamat. Suatu waktu, aksi teror Sato dan Tanaka pun tiba. Tampak Tanaka membawa persenjataannya untuk memantau di atas gedung. Sementara itu, di depan gedung kementerian, banyak satuan polisi yang dikerahkan untuk melakukan penjagaan atas aksi teror tersebut. Dan juga telah banyak wartawan yang akan meliput kejadian di hari itu. Tak disangka, Sato menyerang gedung kementerian dengan menabrakkan pesawat terbang yang dikendalikannya ke gedung kementerian. Setelah menabrakkan pesawatnya, Sato hidup kembali dan dia mulai diserang oleh banyak polisi. Sato ditembak tanpa henti, karena itu adalah salah satu cara untuk melumpuhkan Sato. Namun dari atas gedung, Tanaka menjadi sniper dan menembak banyak para polisi untuk membantu Sato agar Sato bisa cepat bangkit. Tak lama Sato pun bangkit dan mulai menghabisi para polisi yang tersisa. Hingga akhirnya Sato dan Tanaka berhasil menghabisi semua polisi yang ada di sana. Kejadian tersebut diliput oleh banyak media dan disaksikan oleh banyak masyarakat di televisi. Sato kembali mengancam agar pemerintah menjadikan kota Tokyo sebagai daerah khusus Ajin. Jika tidak, Sato akan melakukan pemusnahan massal menggunakan gas beracun.
Ancaman itu pun membuat semua masyarakat ketakutan dan panik. Lalu Nagai menemui Tosaki untuk mengajaknya bekerja sama menghentikan Sato. Dan pastinya Tosaki tertarik dengan kerjasama itu. Di sini Nagai memberikan 2 syarat kepada Tosaki untuk kerjasama tersebut. Yang pertama, Nagai ingin adiknya diantarkan ke tempat yang paling aman. Dan yang kedua, Sato ingin mempunyai status sosial yang baru. Dan jika Tosaki mengingkari kerjasama tersebut, maka Nagai tak segan-segan akan membunuh tunangan Tosaki. Keesokan harinya, Nagai, Tosaki, dan agen yang lain mulai mempersiapkan rencana penyerangan terhadap Sato dan rekan-rekan Ajinnya. Hari penyerangan pun tiba. Tanaka dan Ajin yang lain datang ke sebuah gedung pemerintahan dan mulai membuat gaduh. Mereka tak segan menembak siapa saja yang menghalangi mereka. Namun Sato tidak berada bersama mereka. Akhirnya Tanaka dan kawan-kawan sampai di sebuah ruangan jebakan yang telah dipersiapkan Nagai dan Tosaki. Tanaka dan kawan-kawan tidak bisa melihat apa-apa karena pandangan mereka terhalangi oleh kabut hitam. Maka dari itu, para penjaga dengan mudah melumpuhkan mereka dengan menembakkan obat bius. Di sisi lain, Sato tampak mendatangi pabrik kayu. Di sana, Sato berniat akan menghancurkan dirinya dengan cara masuk ke alat penghancur kayu. Terlihat Sato datang ke sana dengan keadaan tangan kirinya terpotong. Ternyata potongan tangannya itu telah dibawa oleh Tanaka. Sehingga saat Sato mati, ia akan muncul dan hidup lagi di tempat di mana potongan tangan itu berada. Dan akhirnya Sato pun berhasil bangkit di tempat potongan tangannya itu berada. Sato yang semakin kuat, dia semakin menjadi-jadi menghabisi orang-orang yang menghalanginya. Sato juga dengan segera menyelamatkan Tanaka dan kawan-kawan yang tadi telah ditangkap. Lalu mereka dengan segera menuju ruangan di mana gas beracun itu disimpan. Lalu setelah mereka mendapatkannya, Sato menghubungi Nagai dan memintanya untuk menyaksikan pemusnahan massal di suatu tempat. Nagai yang geram melihat rekan-rekannya telah mati, dia langsung pergi mendatangi tempat di mana Sato berada. Dan pada akhirnya Nagai menemukan Sato, lalu terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua dan juga para khodamnya. Di waktu yang sama, Tanaka menyerang Tosaki dengan khodamnya. Namun Tosaki diselamatkan oleh Izumi, yang ternyata dia adalah Ajin perempuan. Lalu pertarungan pun tak terelakkan lagi. Setelah pertarungan yang cukup menegangkan, Izumi berhasil melumpuhkan Tanaka dengan bantuan Tosaki yang menancapkan obat bius pada Tanaka. Di sisi lain, Sato melemparkan gas beracun dan Nagai berhasil menangkapnya. Lalu gas beracun itu disimpan Nagai ke tempat yang aman. Pertarungan antara Sato dan Nagai pun terus berlanjut tanpa henti. Itu karena mereka berdua tidak bisa mati. Dalam pertarungan sengit itu, tangan Nagai terpotong oleh khodam Sato. Nagai menembakkan bius pada Sato dan meleset, tetapi khodam Nagai berhasil menancapkannya ke punggung Sato. Namun hal itu tidak berpengaruh apa-apa. Sato tetap bisa bangkit kembali. Nagai yang sudah pasrah terlihat akan ditembak oleh Sato. Namun tak disangka, pasukan khusus anti-Ajin datang mengepung mereka berdua. Akhirnya, para pasukan tersebut menembaki Sato dan Nagai serta membekukan mereka berdua. Setelah beku, mereka ditembak hingga hancur lebur. Dengan begitu, Sato dan Nagai tidak akan bisa bangkit kembali. Terlihat di atas, Tosaki berkata pada Izumi bahwa pasukan anti-Ajin dikerahkan atas komando dari pemerintah dengan syarat Sato dan Nagai bisa dimusnahkan. Dengan kata lain, Tosaki telah mengingkari perjanjiannya dengan Nagai. Tak disangka, potongan tangan Nagai yang tergeletak di lantai akibat pertarungannya dengan Sato membuat Nagai mampu bangkit kembali dan dia pun selamat. Lalu Nagai pun melarikan diri dengan cara melompat dari gedung. Dan film pun tamat. Seru juga ya sob alur ceritanya. Kalau kalian jadi Ajin, kalian mau ngelakuin apa nih? Dukung terus Hayefyo ya teman-teman, agar terus bersemangat merecap film-film seru untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.